Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia Sekolah Menengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motorik. Menurut Whitlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman sesuai dengan fungsinya. Sedangkan bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dan pergaulannya atau hubungan dengan orang lain. Baik, selanjutnya ada karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang, ia telah banyak belajar dari lingkungan dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Kemudian perkembangan bahasa remaja dilengkapi dari diperkarya lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar atau memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Kemudian sejalan dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa remaja mengalami peningkatan pesat. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Umur anak, di mana manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman, dan meningkatnya kebutuhan. Kemudian ada kondisi lingkungan, di mana lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam bahasa. Dan kemudian ada kecerdasan anak, di mana untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemudian ada kondisi fisik, di mana kondisi fisik ini di sini adalah kesehatan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya, kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir seseorang. Seseorang yang rendah kemampuan berpikir akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Seseorang menyampaikan ide dan gagasannya dengan berbahasa dan menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa. Menyampaikan dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidaktepatan menangkapkan arti bahasa akan mengakibatkan ketidaktepatan dan kekaburan persepsi yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan dan akan mengalami peranan yang cukup menonjol mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Bahasa berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena kekayaan lingkungan akan merupakan pendukung bagi perkembangan peristilahan yang sebagian besar dicapai dengan proses meniru. Selanjutnya yaitu upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasar pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak membentuk pola bahasa masing-masing. Dalam penggunaan model ini, guru harus memberikan rangsangan dan koreksi dalam membentuk diskusi atau komunikasi bebas. Pada itu, sarana perkembangan bahasa seperti buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya hendaknya disediakan di sekolah maupun di rumah.